di Samo YouTube channel. Kali ini saya akan membahas penggunaan rumus Excel yang biasa dipakai di perkantoran. Kita mulai saja. Yang pertama, untuk penomoran. Biasanya kita akan melakukan secara manual 1, 2, 3. Nah, ini pastinya cukup ribet. Kita bisa menggunakan cara seperti ini, teman-teman. Kita kolom yang nomor 1 kita ketikkan angka 1, kemudian kolom di bawahnya kita klik tekan sama dengan, kita arahkan, kemudian kita tambah 1, enter, kemudian kita bisa tarik. Ini lebih enak dan lebih praktis. Nah, jika kita mau split, misalkan di angka 5 ini kita rubah jadi angka 1, kita enter, maka otomatis yang di bawah mengikuti rumus yang tadi sudah kita buat. Kemudian selanjutnya rumus yang kita pakai, kita akan mencoba menggunakan rumus sum. Sum ini biasanya kita pakai untuk melakukan penjumlahan secara total. Kita coba menjumlahkan dengan rumus seperti ini. Kita klik sama dengan, kita ketikkan sum, buka kurung, kita blok kolom yang akan kita jumlahkan, kita tarik ke bawah, kita tutup kurung, enter, dan sisanya kita tinggal tarik. Kemudian kita bisa rapikan supaya center di tengah, atau kita biarkan saja seperti ini, tergantung kita mau seperti apa. Kemudian untuk selanjutnya rumus yang akan kita pakai adalah average. Average adalah rumus untuk membuat nilai rata-rata dari, kita coba lihat AJI, nilai dari tes 1, 2, dan 3 adalah 81, 89, dan 79. Supaya kita lebih cepat untuk membuat nilai rata-rata, kita menggunakan rumus average. Kita mulai saja, kita tekan sama dengan, kita ketikkan average, buka kurung, kemudian blok kolom yang akan kita hitung rata-ratanya, tutup kurung, enter, kemudian kita tarik ke bawah supaya rumusnya ikut. Nah, ini kan teman-teman, ini kan tidak rapi, kita tinggal blok saja, kemudian kita buka, kita mau berapa angka di belakang koma atau angka desimalnya. Ini saya klik 2 angka di belakang koma. Kemudian rumus selanjutnya kita menggunakan rumus COUNTIF. COUNTIF ini digunakan untuk menghitung berapa, di kolom ini kita menghitung berapa jumlah jenis kelamin laki-laki di antara 10 nama dan perempuan. Kita mulai saja, katakan sama dengan, kita ketikkan COUNTIF, kemudian kita buka kurung, blok kolom yang ingin dihitung, kemudian kita tekan titik koma, kita tentukan apa yang akan kita hitung terlebih dahulu. Karena ini di dalam kolom ini hanya ada L dan P, maka pertama kita klikkan L untuk laki-laki.
kemudian tanda petik L, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, enter. Untuk perempuan kita tinggal copy saja. Nah, ini masih hitungannya salah ya teman-teman. Kita tinggal klik saja 2 kali pada rumusnya. Nah, ini L nya kita ganti dengan P. Kemudian karena ini rumusnya turun, kita bisa geser ke atas. Nah teman-teman, supaya rumusnya ini tidak bergeser, kita bisa buat kuncian. Kita tekan saja F2, F4 di rumus yang kita pakai tadi, kita tekan enter, maka nanti ketika kita copy rumus yang sudah kita buat tadi, kolom yang sudah rumus ini tidak akan bergeser. Kemudian rumus selanjutnya yang biasa dipakai di perkantoran adalah if. Nah, di tabel ini kita akan menentukan hasil nilai dari rata-rata yang tadi sudah kita buat untuk menentukan lulus atau tidaknya hasil tes yang sudah dihitung tadi. Penentuannya lulus dan tidak lulus. Kita coba buat rumusnya, kita tekan sama dengan kita ketikkan if. Ini teman-teman bisa coba untuk rumus kita buat sama dengan ketikkan if, kemudian mana rumus yang akan kita pakai, kita tekan tab pada keyboard, dia langsung otomatis muncul buka kurung, kemudian kita klikkan nilai rata-ratanya, lebih kecil, penentuannya lulus dan tidaknya kita buat saja angka nilai 80. Maka jika nilainya di bawah 80, maka dia secara otomatis nanti muncul tulisan tidak lulus. Kita coba titik koma, tanda petik, kita ketik tidak lulus, kemudian tanda petik lagi, titik koma, tanda petik, kita ketikkan lagi lulus, dan tanda petik, kemudian tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah teman-teman, di sini sudah muncul karena dia angka nilai rata-ratanya adalah 83 dan penentuan rumus lulus dan tidaknya adalah jika angka nilai rata-rata ini di bawah 80, maka dia dianggap tidak lulus, dan jika dia di atas dari 80 atau lebih besar dari 80, maka hasilnya adalah lulus. Kemudian kita bisa langsung kopikan rumusnya atau tarik saja. Nah, ini tinggal jika ingin diratakan tengah bisa. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini untuk rumus pemakaian rumus Excel yang biasa dipakai di perkantoran. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like atau komen video ini supaya saya bisa dapat lebih mengupdate lagi rumus-rumus Excel yang bisa saya lakukan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.